Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada pelajaran fisika. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai materi hukum kekekalan momentum dan hukum kekekalan energi kinetik. Semoga pada masa-masa pandemi corona kita tetap dalam keadaan sehat dan kita dapat beraktivitas seperti biasanya. Pada materi ini kita coba bersama membuktikan, yaitu sudah ada ini 3 persamaan. Yang pertama adalah hukum kekekalan momentum, yang kedua hukum kekekalan energi kinetik. Ini adalah yang kita sebut dengan koefisien restitusi. Jadi kita perhatikan bersama-sama ya. Ini adalah roket yang bergerak setelah dilepaskan dari landasan. Ini adalah salah satu contoh dari bentuk adanya hukum kekekalan energi kinetik atau hukum kekekalan momentum. Kita bahas bersama-sama. Dua buah benda memiliki massa M besar dan M kecil ya. Kemudian saling mendekati dengan kecepatan yang berlawanan arah. Inilah yang kita sebut sebagai benda sebelum terjadi tumbukan. Kemudian setelah terjadi tumbukan, kedua benda memiliki kecepatan yang juga berlawanan arah seperti pada peristiwa sebelumnya. Kita ulangi. Ini adalah kejadian benda sebelum terjadi tumbukan dengan kecepatan yang disebut V1 dengan V2 yang saling mendekati. Kemudian setelah terjadi tumbukan, kedua benda menjauh dengan kecepatan V1 aksen dan V2 aksen. Sehingga pada proses ini sebelumnya sudah kita bahas bahwa momentum yang terjadi pada benda merupakan bentuk bahwa berbanding lurus dengan impulsnya. Ini adalah impulsnya, ini adalah perubahan momentumnya. Maka dengan demikian kita tetap sama memperlakukan ini, yaitu ini adalah impuls merupakan perubahan momentum. Ini yang terjadi pada benda sebelum tumbukan. Kemudian ini adalah impuls ya, dengan perubahan momentumnya setelah terjadi tumbukan. Sehingga kedua persamaan ini dikatakan berbanding lurus atau sama, tapi dengan arah yang berbeda. Maka persamaannya menjadi ini adalah persamaan sebelum terjadi tumbukan, ini adalah persamaan setelah terjadi tumbukan. Sehingga M V1 dikurangi MV2 sama dengan negatif dikalikan MV1 aksen dikurangi dengan MV2 aksen. Sehingga persamaannya ini adalah persamaan sebelum tumbukan atau perubahan momentum sebelum tumbukan. Ini adalah perubahan momentum sesudah tumbukan. Maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa delta P sama dengan delta P aksen. Maka kesimpulannya dari peristiwa ini bahwa delta P adalah perubahan momentum sebelum tumbukan. Persamaannya adalah delta P sama dengan MV1 dikurangi dengan MV2. Kemudian pada delta P aksen adalah perubahan momentum sesudah tumbukan. Maka persamaannya menjadi delta P aksen sama dengan MV2 aksen dikurangi dengan MV1 aksen. Ini adalah terjadi masing-masing perubahan momentum baik pada sebelum tumbukan atau pada sesudah tumbukan. Sehingga kita sebut sebagai hukum kekekalan momentum, yaitu jumlah perubahan momentum sebelum tumbukan sama dengan jumlah perubahan momentum sesudah tumbukan yang bersifat tetap atau dikatakan kekal atau dikatakan konstan. Jadi kita ulangi persamaannya. Hukum kekekalan momentum adalah
jumlah perubahan momentum sebelum tumbukan harus sama dengan jumlah momentum sesudah tumbukan, dengan persamaan bahwa MV1 ditambah dengan MV2 itu sama dengan MV1 aksen ditambah dengan MV2 aksen. Inilah yang kita sebut sebagai persamaan hukum kekekalan momentum. Jadi jumlah sebelum tumbukan harus sama dengan jumlah sesudah tumbukan. Kita lanjutkan pada hukum kekekalan energi kinetik. Peristiwa ini sudah kita terangkan tadi semua, bahwa pada waktu benda yang memiliki kecepatan yang berlawanan, maka akan terjadi peristiwa momentum. Maka kedua benda tersebut akan berlaku hukum kekekalan energi kinetik. Bagaimana peristiwanya? Maka perubahan energi kinetik sebelum tumbukan, maka persamaannya adalah delta EK sama dengan EK pada M ditambah dengan EK pada M kecil. Maka dengan demikian persamaannya menjadi delta EK sama dengan setengah MV1 kuadrat dikurangi dengan setengah M kecil V2 kuadrat. Ini kita sebut sebagai persamaan yang pertama. Pada persamaan yang kedua adalah benda setelah terjadi tumbukan, sehingga persamaannya demikian, maka aksen ini merupakan tanda setelah tumbukan, sehingga EK pada M ditambah dengan EK pada M kecil ini adalah di peristiwa yang terjadi setelah tumbukan, perubahan dari energi kinetiknya, sehingga perubahan energi kinetiknya sama dengan negatif setengah MV1 aksen kuadrat ditambah dengan setengah M kecil V2 aksen dikuadratkan. Ini bertanda negatif karena berlawanan arah dengan keadaan sebelum tumbukan. Ini bertanda positif juga berlawanan arah dengan keadaan juga sebelum tumbukan, sehingga dari peristiwa persamaan 1 dan 2 kita bisa gabungkan sehingga persamaannya menjadi MV1 kuadrat dikurangi MV2 kuadrat sama dengan negatif MV1 kuadrat ditambah dengan M kecil V2 aksen dikuadratkan. Ini yang kita sebut sebagai persamaan dari hukum kekekalan energi kinetik. Atau kalau dikumpulkan pada masing-masing, sehingga MV1 aksen MV1 kuadrat ditambah dengan MV1 aksen kuadrat, maka MV2 kuadrat sama dengan MV2 aksen dikuadratkan. Jadi adalah ini jumlah sebelum dan sesudah tumbukan harus sama dengan jumlah sebelum dan sesudah tumbukan pada masing-masing benda. Sehingga kesimpulannya bisa dituliskan bahwa persamaan hukum kekekalan energi kinetik menjadi ini adalah jumlah sebelum tumbukan energinya, ini adalah jumlah sesudah tumbukan pada energi kinetik yang diinginkan. Maka dengan demikian hukum kekekalan energi kinetik adalah jumlah sebelum tumbukan energi kinetiknya sama dengan jumlah energi kinetik setelah tumbukan. Ini yang kita sebut sebagai persamaan hukum kekekalan energi kinetik, sehingga dapat dituliskan menjadi jumlah energi kinetik benda sebelum tumbukan sama dengan jumlah energi kinetik setelah tumbukan. Itu disebut sebagai bentuk harga yang tetap. Nah, ini adalah besaran-besaran yang terjadi pada hukum kekekalan energi kinetik. Ini adalah persamaan 1, 2, 3. Ini adalah persamaan yang penting yang harus kita pahami bersama-sama. Sekarang kita lanjutkan pada koefisien restitusi. Ini salah satu ilustrasi yang bisa kita lihat bahwa benda itu mengalami tumbukan dengan nilai perbandingannya adalah 0,3. Maka sekarang kita buktikan apabila M besar dengan M kecil itu sama dan juga memperhatikan arah kecepatan kedua benda, maka persamaannya kita pakai lagi pada hukum kekekalan momentum, sehingga jumlah sebelum tumbukan dengan jumlah sesudah tumbukan ini adalah memiliki harga yang sama. Karena masanya sama, maka persamaannya menjadi V1 dikurangi V2 itu dengan arah yang berbeda, sehingga
menjadi negatif dari V1 aksen dikurangi dengan V2 aksen. Maka dengan demikian perbandingan sesudah tumbukan dibagi dengan sebelum tumbukan, maka persamaannya menjadi demikian. Maka jadi V1 aksen dikurangi V2 aksen dibandingkan dengan V1 dikurangi dengan V2 merupakan istilah yang kita sebut dengan jenis tumbukan atau namanya koefisien restitusi. Jadi pada persamaan ini perubahan kecepatan sebelum tumbukan berbanding lurus dan berlawanan arah dengan perubahan kecepatan sesudah tumbukan, maka ini bertanda negatif. Sehingga koefisien restitusi merupakan nilai perbandingan perubahan kecepatan setelah tumbukan dengan perubahan kecepatan sesudah tumbukan, sehingga persamaannya E sama dengan negatif V1 aksen dikurangi V2 aksen dibagi dengan V1 dikurangi V2 aksen. Ini kecepatan setelah tumbukan, ini kecepatan sebelum tumbukan. Sehingga ketentuan yang diperoleh pada rentang atau nilai yang diperbolehkan oleh koefisien restitusi adalah di antara 0 sampai 1 harga dari koefisien restitusi. Sehingga ketentuan yang diperbolehkan pada nilai E, maka pada waktu E-nya sama dengan 0, kedua benda terjadi tumbukan tidak lenting sama sekali atau tidak elastis, aliasnya atau dikatakan demikian, maka setelah tumbukan bendanya bersatu dengan kecepatan yang sama. Kemudian kalau E-nya di antara 0 dan 1, maka terjadi tumbukan lenting sebagian. Ini berkemungkinan bahwa setelah tumbukan kedua benda memiliki kecepatan yang searah. Nah, untuk E sama dengan 1 dikatakan tumbukan lenting sempurna, maka dengan demikian kedua benda mesti memiliki arah yang berbeda setelah terjadi tumbukan. Jadi inilah singkatnya bahwa dari hukum kekekalan momentum kita bisa menemukan besarnya koefisien restitusi, yaitu merupakan perbandingan dari kecepatan atau perubahan kecepatan setelah tumbukan dibandingkan dengan perubahan kecepatan sebelum tumbukan. Ini adalah besaran-besaran yang sudah diketahui dalam satuan internasional. Itulah keseluruhan materi pada kesempatan ini yang bisa dapat diterangkan dari mulai hukum kekekalan momentum sampai dengan koefisien restitusi. Semoga keterangan singkat ini kita bisa memahami materi-materi atau persamaan-persamaan yang terkait dengan impuls dan momentum. Sekarang kita lanjutkan pada pembahasan soal yang terkait dengan hukum kekekalan momentum dan hukum kekekalan energi kinetik. Kita ambil soal yang pertama. Pada soal yang pertama kita ambil dari tahun 1983 bahwa peluru masanya 10 gram dengan kecepatan 1000 meter per sekon menembus balok dengan massa 100 kg yang diam di atas lantai dasar tanpa gesekan. Jika kecepatan peluru setelah menembus kecepatannya adalah 100 meter per sekon, maka hitunglah kecepatan balok setelah ditembus peluru. Ini dalam bentuk pilihan ganda. Nah, pembahasannya ini adalah peluru masanya 10 gram atau 0,01 kilogram. Ini kecepatan peluru sebelum menembus balok 1000 meter per sekon. Massa baloknya diam 100 kg, kemudian VB-nya sama dengan 0. Setelah menumbuk atau menembus balok, kecepatan peluru berkurang menjadi 100 meter per sekon. Berapakah kecepatan balok setelah ditumbuk peluru? Nah, maka ini persamaannya sebelum tumbukan, ini sudah tumbukan, kemudian kecepatan balok alarm 0, maka ini kalau dimasukkan 0, maka persamaannya tinggal MP VP sama dengan MB V aksen P ditambah MP V aksen P.
Maka dengan demikian, berapakah kecepatan balok setelah ditembus oleh peluru? Maka persamaannya adalah VP aksen sama dengan M dikalikan VP dikurangi VP aksen dibagi dengan massa balok yang diam, sehingga persamaannya menjadi, dimasukkan angkanya, ini adalah 1000 dikurangi 100 dikalikan 0,1, maka ketemunya adalah seluruh yang kita inginkan adalah 0,09 meter per sekon setelah dibagi 100. Jadi jawabannya adalah E. Itu adalah soal yang pertama. Pada soal yang kedua, adalah soal UMPTN tahun 1992 rayon C. Ya, ada dua buah benda masing-masing masanya 5 kg, 1 kg, bergerak saling mendekati dengan kecepatan masing-masing berlawanan arah 2 meter per sekon. Ini dikatakan 12 meter per sekon. Karena berlawanan arah, maka kalau yang dianggap positif 2 meter per sekon, maka yang negatif adalah 12 meter per sekon. Setelah tumbukan, kedua benda menempel atau tumbukannya terjadi tumbukan tidak lenting. Hitunglah kecepatan benda setelah terjadi tumbukan. Ini adalah pilihan yang diinginkan. Angka-angka ini harus dibuktikan, juga dengan arahnya harus dibuktikan. Sekarang kita ambil yang diketahui, massa yang pertama 5 kg, massa yang kedua 1 kg, kecepatan pertama sebelum tumbukan 2 meter per sekon, kecepatan kedua sebelum tumbukan 12 meter per sekon. Karena setelah tumbukan terjadi satu benda atau bendanya menyatu, maka kecepatannya bahwa V1 aksen dengan V2 aksen kita sebut sebagai V aksen. Jadi berapakah V aksennya? Makanya adalah kecepatan sebelum tumbukan. Ini adalah jumlah momentum setelah tumbukan. Ini adalah jumlah momentum sebelum tumbukan. Karena kedua benda saat tumbukan menempel, maka dikatakan sama kecepatannya yang kita sebut dengan V aksen. Sehingga V aksen sama dengan M1 V1 ditambah M2 V2 dibagi dengan jumlah massa setelah menyatu. Sehingga kalau kita masukkan angkanya, 5 kali 2 dikurangi 1 kali 12 dibagi dengan 5 ditambah 1. Sehingga persamanya menjadi V aksen itu sama dengan negatif 0,03 meter per sekon. Tanda negatif artinya berlawanan arah dari kecepatan semula. Maka kita ambil adalah jawabannya adalah yang B, berlawanan arah dengan kecepatan semula. Itu yang dikatakan bahwa benda setelah terjadi tumbukan menempel, kecepatannya adalah negatif atau berlawanan dengan arah dari kecepatan yang A. Itu adalah soal nomor 2. Pada soal nomor 3, sebuah benda menumbuk balok yang diam di atas lantai dengan kecepatan 20 meter per sekon. Setelah tumbukan, balok terpental dengan kecepatan 15 meter per sekon, searah dengan kecepatan semula. Berapakah kecepatan benda setelah tumbukan? Apabila diketahui bahwa koefisien restitusinya adalah 0,4. Nah, ini adalah pilihan jawaban yang diinginkan. Maka yang bagian depan ini harus betul kita tepat mengerjakannya, dan kemudian arahnya juga harus diperhatikan supaya bisa menemukan jawaban yang sesuai dengan option yang diinginkan. Kemudian pembahasannya, jadi kecepatan sebelum tumbukan 20 meter per sekon, kemudian baloknya diam. Setelah tumbukan bahwa balok terpental menjadi 15 meter per sekon, maka kita disuruh mencari kecepatan benda setelah tumbukan yang disebut dengan V1 aksen. Sehingga persamaan koefisien restitusi adalah perbandingan kecepatan
perbandingan kecepatan sesudah tumbukan dibagi dengan kecepatan sebelum tumbukan. Kita masukkan angkanya, maka kecepatannya menjadi atau koefisien restitusinya adalah 0,4 sama dengan negatif 15 dikurangi V1 aksen dibagi dengan 0 dikurangi 20 meter per sekon. Maka 8 itu dari 0,4 dikalikan 20, maka sama dengan 15 dikurangi V1 aksen. Maka V1 aksen sama dengan 15 dikurangi 8 sama dengan 7 meter per sekon. Itu adalah soal nomor 3 ya. Karena tandanya positif, maka kita harus memilih jawaban A atau searah dengan kecepatan semula. Jadi jawabannya adalah yang A. Jadi ini adalah 7 meter per sekon bertanda positif, maka ini kecepatannya searah dari kecepatan yang terjadi pada sebelum tumbukan. Itu adalah soal nomor 3. Soal nomor 4. Pada tahun 1993 rayon C, maka ada dua buah benda saling bertumbukan sentral pada bidang datar licin, masing-masing berturut-turut kecepatan A, kecepatan B, massa A, massa B adalah 2 meter per sekon, 2 meter per sekon, dan seterusnya. Yang terakhir adalah massa B-nya adalah 3 kg. Bila terjadi tumbukan tidak elastis sama sekali, maka pernyataan yang diinginkan adalah ada 4. Betul tidak pernyataan keempat ini? Nah, maka kita buktikan bersama-sama. Terjadi kedua benda terjadi tumbukan tidak elastis dengan yang diketahui adalah MA 5 kg, MB 3 kg, VA sebelum tumbukan 2 meter per sekon, VB sebelum tumbukan 2 meter per sekon. Pernyataan yang pertama, betul apa tidak ketemunya 0,5 meter per sekon. Jadi ini jumlah sebelum tumbukan, ini jumlah sesudah tumbukan. Karena tidak lenting, maka disebut dengan V aksen. Sehingga jumlah sebelum tumbukan dibagi dengan jumlah masanya. Jumlah sebelum tumbukan dibagi dengan jumlah masanya, maka ini menjadi 5 kali 2 dikurangi 3 dikalikan 2 dibagi dengan penjumlahan 5 ditambah dengan 3 ketemunya 4 per 8 adalah 0,8 meter per sekon. Maka pernyataan 1 dikatakan benar. Sekarang pernyataan yang kedua, energi kinetik sebelum tumbukan mesti harus sama dengan energi kinetik sesudah tumbukan. Sehingga persamaannya menjadi setengah MA VA aksen dikuadratkan, boleh menggunakan VA aksennya. Maka setengah dikalikan 5, 2 dikuadratkan ketemunya 10 Joule. Maka pernyataan 2 benar. Seterusnya untuk pernyataan yang ketiga adalah Eka pada B sebelum tumbukan, maka ini ketemunya menjadi negatif. Jadi kalau yang pertama searah positif, maka yang kedua menjadi negatif. Sehingga setengah kali 3 dikalikan dengan negatif 2 dikuadratkan ketemunya 6 Joule. Maka pernyataan yang ketiga adalah benar. Kemudian pada pernyataan keempat, berapakah energi total setelah tumbukan? Maka ini karena sama, V aksen menempel satu sama lain, maka jumlah masanya dikalikan V aksen dikuadratkan. Sehingga setengah dari jumlah masanya adalah 5 ditambah dengan 3 dikalikan 0,5 dikuadratkan adalah 1 Joule. Maka pernyataan keempat juga benar. Sehingga jawaban 1, 2, 3, dan 4 benar atau benar semua disebut dengan jawaban E. Itu adalah soal yang nomor 4. Jadi itulah keterangan semuanya yang bisa dapat diberikan pada contoh soal dari nomor 1 sampai 4. Semoga bisa kita memahami dan bisa menyelesaikan persoalan-persoalan lain yang berhubungan dengan hukum kekekalan momentum dan hukum kekekalan energi kinetik, juga pemahaman terhadap koefisien restitusi. Nah, itu keseluruhan materi pada kali ini. Semoga
kita dapat memahami semuanya, ya, bahwa inilah yang kita simpulkan adalah hukum kekekalan momentum, ini persamaannya, ini adalah hukum kekekalan energi kinetik, ini persamaannya, maka ini adalah persamaan dari koefisien restitusi. Semoga kita bisa memahami dengan baik materi-materi yang ada pada impuls momentum, baik terkait dengan hukum kekekalannya atau hukum kekekalan pada energi kinetik dan hukum kekekalan pada energi pada momentum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.